Hai, kembali lagi bersama aku Asma Himya Salsabila dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prodi Psikologi dengan nomor NIM 06035235235. Kali ini aku akan menjelaskan tentang aliran strukturalisme menurut George Muller. Aliran strukturalisme merupakan studi analisis tentang generalisasi pikiran manusia dewasa melalui metode introspeksi. Dalam hal ini, psikologi dimaksudkan untuk mempelajari isi konten pikiran, sehingga sistem ini juga disebut dengan psikologi konten. Aliran strukturalisme ini berasal dari pemikiran Wilhelm Wundt yang kemudian di Amerika dikembangkan oleh muridnya yang bernama Edward Bradford Teichner. Ya, selanjutnya ada 3 tujuan dari psikologi strukturalisme dari Wundt and Edward itu. Yang pertama ada menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen-elemen dasar. Yang kedua menggambarkan kombinasi kesadaran sebagai elemen-elemen dasar tersebut. Dan yang ketiga menjelaskan hubungan elemen-elemen kesadaran dengan sistem syaraf. Strukturalisme pertama kali diperkenalkan oleh Wundt setelah ia melakukan eksperimennya di laboratorium. Menurut aliran strukturalisme, pengalaman mental yang kompleks sebenarnya adalah struktur yang terdiri atas keadaan-keadaan mental yang sederhana. Orientasi aliran ini adalah menyelidiki struktur kesadaran dan mengembangkan hukum-hukum pembentukannya. George Muller lahir di Grimma, Jerman pada tanggal 20 Juli 1850 dan meninggal pada tanggal 23 Desember 1934 di Göttingen, Jerman. Dia adalah salah satu sarjana lulusan Leipzig dan Göttingen University dalam bidang filsafat dan sejarah. Pada tahun 1873, ia mencapai gelar doktor dengan tesis yang berjudul Sensory Attention. Dan itulah yang mengangkat dia sebagai tokoh psikologi, bahkan sering dianggap sebagai salah satu pelopor psikologi eksperimen sebagaimana halnya dengan Wundt. Dalam bukunya yang berjudul On the Fundamental of Psychopathy 1878 dan Standpoint and Fact of Psychophysical Methodology 1903, yang menentang hukum Weber-Fechner dan mengemukakan pendapatnya sendiri tentang hukum psikofisik dari hubungan antara persepsi dan rangsangan saraf atau neural stimulation. George Muller melanjutkan karya-karya Ebbinghaus tentang ingatan dan mengemukakan the right associative procedure yang menyatakan bahwa proses mengingat dan lupa tidak semata-mata mekanistis atau otomatis, tetapi ada unsur aktivitas individu yang bersangkutan. Proses mengingat ada unsur aktifnya karena mengandung asosiasi, hal-hal yang dapat diasosiasikan akan lebih mudah diingat. Proses lupa bersifat aktif juga karena ada unsur hambatan atau retroactive inhibition, yaitu rangsang-rangsang yang datang kemudian menghambat ingatan terhadap hal-hal yang sudah terlebih dahulu ada. Perbedaan lain dengan Ebbinghaus adalah bahwa George Muller menggunakan pula hasil introspeksi sebagai bahan studinya selain menggunakan data-data objektif. Ya, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.